Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku hari ini. Tapi detiknya bukan detik ini ya, detiknya udah lewat. Dan beberapa menit kemudian udah bikin video lagi. Mumpung ada waktu luang, sekalian aku mau jelasin biar nanti ya, kalau misalnya ada yang lihat video ini ya, supaya yang hobi nulis ya supaya lebih jelas. Dan ini aku cuma jelasin sebisa aku dan ilmu yang aku dapat ya memang seperti ini gitu. Mungkin jauh dari kata sempurna gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi ada yang sempat ketinggalan di video sebelumnya, yaitu penjelasan tentang tokoh. Nah, tokoh cerpen itu tidak banyak banget ya, tidak 7, tidak 8, tidak 10, enggak. Lain ya dengan novel ya. Kalau cerpen itu hanya intinya aja yang diceritain kayak gitu. Minimalnya 2, oke, 2. Kalau pengen ada tokoh pendukung 3 boleh, dan 3 ini sudah cukup ya. Kalau misalnya lebih dari 3 boleh, 4 boleh. Jadi kita buat seperti ini aja, tokoh utama lalu ditambah tokoh utama sebagai tokoh pendukung. Jadi nanti akan ceritanya akan lebih seru, kita bikin lebih seru. Terus tokoh penting, yang satunya tokoh pendukung. Nah, ini tokoh pendukung yang ini, yang keempat ini tokoh yang jarang muncul teman-teman. Jadi cuma sekali gitu. Jadi cuma ibaratnya dialog ya, cuma 1 kali dialog gitu aja. Nah, oke. Sudah cukup jelas ya mengenai tokoh ya. Untuk dialog saya akan jelaskan lagi nanti kalau ada kesempatan gitu. Oke, sekarang sesuai dengan janji, mungkin juga tidak semuanya, jadi aku akan mulai dari alur dulu ya teman-teman ya. Mulai dari alur. Nah, tadi sudah dijelaskan alur cerita itu ada berapa ya? Ada berapa ya? Alur cerita itu ada 3. Nah, alur cerita itu ada 3. Yang satu adalah alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiganya adalah alur campuran. Nah, alurnya ada 3 teman-teman. Saya ulangi lagi ya, ada 3. Yang satu adalah alur maju, yang kedua adalah alur mundur, yang ketiga adalah alur campuran. Nah, saya akan memulai dari alur maju. Nah, alur maju juga udah dijelasin di video tadi, dan sekarang aku akan menjelaskan secara detail alur maju. Nah, contoh sederhana. Nah, penulis itu menceritakan si tokoh dari masa kecil lalu berkembang menjadi remaja, kemudian dewasa dan berakhir di masa tuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi diurutkan seperti itu. Masa kecil, remaja, kemudian dewasa, lalu tua. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu alur mundur, yaitu menceritakan flashback gitu, flashback. Alur mundur yaitu menceritakan flashback, biasanya adalah tentang latar belakang sebuah kejadian teman-teman. Jadi sebuah kejadian di masa lalu. Nah, itu biasanya tokoh itu akan diceritakan itu melalui contoh sederhana, masa tuanya terlebih dahulu. Nah, dimundurkan masa tuanya terlebih dahulu, kemudian dia akan menceritakan juga di masa dewasanya, lalu masa remajanya, dan berakhir di awal yaitu masa kecilnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah alur campuran. Nah, alur campuran itu biasanya itu diceritakan itu melalui tengah-tengah dulu teman-teman. Jadi tengah-tengah dulu. Kalau tengah-tengah dulu biasanya lebih seru ini. Biasanya ke konflik dulu ya, konflik dulu. Jadi menceritakan mungkin bisa melalui masa dewasa si tokoh atau masa remaja si tokoh, kemudian kembali ke anak-anak, terus kemudian bercampur di masa tuanya kayak gitu. Jadi campuran begitu. Nah, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kemudian ini akan saya tambahkan lagi genre ya, genre. Dan kalau tema mungkin teman-teman sudah paham kalau tema itu sesuai dengan pemikiran
pemikiran kita. Jadi kita mau menentukan tema apa ini. Jadi terserah, kalau romans ya udahlah cinta pertama kah, atau mungkin sahabat jati cinta gitu. Kalau fantasi ya fantasi, misalnya lupa temanya, atau mungkin tema taman langit, nah, seperti itu ya. Oke, sesuai dengan pemikiran kita aja ya. Nah, oke, sekarang genre. Nah, genre, oke, tambahan genre. Jadi genre itu ada bermacam-macam teman-teman, yaitu genre horor, romance, kemudian fantasi, inspiratif. Nah, terus sains teknologi seperti film Doraemon itu genrenya ada genre komedi juga, jadi lucu, ada lucunya juga Doraemon. Terus sains teknologi, bagaimana Doraemon itu membantu Nobita dengan alat-alat ajaibnya begitu. Romance ada juga, Nobita menyukai Shizuka gitu ya. Mungkin film Doraemon gak asing di telinga teman-teman gitu. Nah itu contoh genre. Kalau genre horor itu apakah? Genre horor itu kayak misalnya genre yang menceritakan sebuah peristiwa ya tentang hantu gitu kan, misalnya rumah tua, terus rumah tua yang sudah ditinggalkan penghuninya, dan di situ ada misalnya rumah tua peninggalan zaman kolonial Belanda, dan di situ ada sebuah peristiwa yang mengerikan, misalnya seperti ada noni Belanda yang meninggal lalu arwahnya gentayangan, atau mungkin film itu Suster Ngesot, itu juga genre horor, juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa, tapi aku juga nggak pernah lihat sih filmnya Suster Ngesot. Lalu The Doll itu saya pernah lihat, itu juga bagus banget ceritanya. The Doll itu tentang boneka dimasuki arwah, dan di situ adalah mulai dengan konflik, anaknya meninggal karena kecelakaan, lalu arwahnya masuk ke dalam boneka itu gitu. Nah itu contohnya genre horor. Juga bisa temanya teror, nah itu masuk itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau genre fantasi itu ya seperti genre fantasi ya wis sah-sah aja, mengabaikan cacat logika. Kita abaikan cacat logika, misalnya taman langit nih, di langit ada turun hujan, terus misalnya berdiri di atas awan, atau mau dibikin tumbuhan gerak-gerak sendiri, joget-joget sendiri, udah monggo gitu, itu sah-sah aja. Kalau genre fantasi itu sesuai dengan angan-angan kita. Atau mungkin dibuat misalnya kamar terendam air, dan di situ banyak teman-temannya berenang-renang terus menuju ke dunia lain, jadi menuju lorong waktu. Di situ juga bisa dibuat seperti itu. Kalau genre fantasi itu bebas teman-teman. Kalau romans pasti nggak asing kan, tentang cinta. Pasti nulis tentang cinta juga selesainya udah cepet ini. Gitu. Begitu aja ya teman-teman ya. Terus inspiratif itu biasanya tentang cita-cita yang setinggi langit, dan bagaimana si tokoh itu menggapai cita-cita itu. Misalnya bisa bertemakan air mata. Jadi perjuangan hidup yang penuh dengan air mata, dan akhirnya ending bahagia, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalau menulis kita tulis aja dulu, abaikan yang namanya kata-kata kurang efektif. Jadi tulis aja dulu ya apa yang ada, nanti untuk misalnya koreksinya bisa belakangan kayak gitu. Nah, gitu aja ya teman-teman ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Jadi ya sempet gugup juga ngomong karena capek terus ya, intinya juga capek, baru dari depan juga. Terus mau ditinggal ke Jakarta nanti, tunggu sekitar bulan Februari ya, doain aja ya semoga nanti tidak mundur lagi. Itu aja. Oke teman-teman, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.